Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mendatangi kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Para jurnalis pun dilarang untuk mendekat ke lokasi pertemuan. Yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik. Saya tidak bisa memprediksi ya apa yang akan terjadi. Ya bisa saja ada yang menganggap bahwa Pak Jokowi mencabut karena takut ijazahnya terbongkar. Ya benar. Fokus politik publik sekarang adalah menunggu kepastian dari Roy Suryo CS untuk membuktikan kepalsuan dari ijazah Pak Jokowi. Sementara KPU sudah menunjukkan, KPU pusat, ijazah yang didaftarkan oleh Pak Jokowi yang oleh Roy Suryo dianggap, nah justru itu yang makin menguatkan indikasi bahwa itu adalah ijazah palsu tuh. Ini sekarang ini nggak bisa ngeles lagi, nggak bisa dibantah lagi kalau kemudian nanti hasil analisis dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini memastikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Apa itu bukti yang kami terima dari KPU, Komisi Pemilihan Umum? Alhamdulillah, proses yang lama itu tidak begitu saja. Proses yang lama dari KPU itu sudah kami terima minggu yang lalu bersama dengan Pak Dr. Bonatua Silalahi, dengan Pak Michael Sinaga. Ya, kami menjemput surat itu di KPU. Karena tidak hanya KPU sebenarnya, kami mengirimkan itu ke 8 institusi, termasuk diantaranya KPU Pusat, KPU DKI Jakarta, KPU Solo, dan beberapa tempat lain, termasuk juga ke ANRI, ya, Arsip Nasional Republik Indonesia dan tempat lain. Semuanya adalah harus memegang arsip itu, karena seorang presiden yang kemudian sudah mencalonkan diri selaku calon presiden waktu itu dan calon wakil presiden itu pasti selalu ada pertinggal suratnya, tidak mungkin tidak ada. Dan analisis kami adalah menggunakan analisis yang sudah pernah digunakan, penampakan itu ketika pertama kali ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta tahun 2022 di kampus Unas Gajah Mada. Yang terakhir lucunya oleh Rektor UGM tidak berani ditampilkan lagi. Padahal itu penampilan pertama. Penampilan kedua adalah ketika seorang kader partai, ya, partai gajah itu, ya, partai yang nggak punya ijazah itu, ya, itu menampilkannya di akun Twitter. Di baik, apalagi penghinaan, fitnah itu juga tidak ada. Kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu. Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Dan pihak Roy Suryo tentu berhak untuk secara akademis meneliti terus itu, kendati itu isu politik. Tapi kita melihat pembuktian yang dibuat oleh kelompok Roy Suryo kan makin lama makin terasa bahwa memang ada metodologi dalam pembuktian itu. Sementara para buzzer Pak Jokowi hanya sekedar ya kami udah melihat itu asli, kami yakin 100% bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli itu. Kami tidak gentar untuk menghadapi tuntutan dari Roy Suryo CS itu. Sementara Pak Jokowi justru melaporkan. Kan mesti dilihat bagaimana tim buzzer ini atau apa istilah mereka itu, termul apa itu, berupaya untuk menghalangi riset akademis. Padahal ini hal yang biasa aja kan, supaya pihak penyidik, pihak mereka yang berkepentingan dengan status ijazah itu juga bersiap-siap untuk bertengkar di pengadilan nanti tuh, bukan bertengkar di talk show untuk hal-hal yang sensasional. Jadi kita mulai lihat bagaimana isu tentang dinasti Jokowi ini dibicarakan dari segala arah, dari soal ijazah Pak Jokowi, lalu mulai ijazah Bapak Gibran, lalu mulai indikasi korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Padang Lawas jadi Sumatera Utara yang melibatkan Gubernur Bobi Nasution yang adalah bagian dari keluarga Jokowi. Jadi ini keluarga ada dalam sorotan publik. Saya kira itu alasannya kenapa, atau alasan yang paling masuk akal mengapa Pak Jokowi datang bertemu dengan Pak Prabowo. Kita harus sebut sebagai alasan yang masuk akal, karena banyak alasan yang tidak masuk akal justru, walaupun kita nggak tahu apa sebenarnya yang dibicarakan. Tapi yang paling masuk akal adalah seri
ketegangan politik atau kegelisahan politik yang mengkaitkan tiga anak presiden ini, tiga anak presiden Jokowi maksud saya, di dalam kasus-kasus yang bersifat koruptif. Kan itu intinya, termasuk beliau sendiri kan, termasuk Pak Presiden sendiri yang soal ijazah itu udah bertahun-tahun ada di situ tapi tidak punya kesempatan untuk dibuktikan secara akademis. Nah, kelompok-kelompok yang berupaya untuk menuntun kembali demokrasi ke arah yang benar tentu menginginkan supaya soal ijazah palsu Pak Jokowi yang diduga palsu, soal ijazah palsu Pak Gibran yang diduga palsu, atau soal perilaku politik perilaku Pak Wapres itu dengan isu fufafa, lalu kebijakan Gubernur Sumatera Utara yang potensi disebut sebagai korupsi itu dibuka di publik. Jadi itu mungkin sekali dengan kecepatan kita berpikir tentang isu-isu itu, maka kita ambil kesimpulan, walaupun kesimpulan tentatif, bahwa Pak Jokowi datang ke Pak Prabowo untuk membicarakan kasus-kasus itu. Memang publik menghendaki ada kejelasan soal kedudukan Jokowi yang masih ingin melanjutkan kekuasaannya melalui proksi-proksi dia tuh. Demikian juga oligarki tentu mulai melihat peluang bahwa ya sangat mungkin Gibran dijadikan kuda tunggangan baru karena lebih mudah diatur misalnya begitu kan. Kita mesti berpikir bahwa kapital itu pikirannya sederhana, selama investasinya itu terlindungi maka siapapun jadi presiden yang penting bisa diatur oleh kapital. Jadi sekali lagi ini keadaan yang sangat baik untuk pelajaran politik, bahwa isu-isu tentang dinasti politik Jokowi itu masih di situ. Sementara sebetulnya komunikator politik Pak Jokowi itu dangkal semua tuh, sehingga orang menganggap bahwa kalian ini basar-basar Pak Jokowi atau termul dalam bahasa yang neologis. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasa, saya akan kembali membacakan komentar ataupun tanggapan netizen yang menjadi tanggapan mereka tentang dengan cuplikan video politik yang sedang hangat dibicarakan belakangan ini. Nah teman-teman, saya akan membacakan komentar netizen dimulai dari Dedi Sondra Jafri mengatakan, habis curang mau minta dukungan mengerangkul, ajak gunung supaya nanti aman dan mulus-mulus saja tanpa hambatan saat menerapkan pemerintahan yang sangat korupsi, kolusi dan nepotisme. Muak merangkul PDIP, jangan mau, lebih baik oposisi saja. Kita tagih janji-janjinya saat kampanye terbukti tidak. Sarah mengatakan, tetap semangat Pak Adian di jalan yang semua mengerti tentang demokrasi. Saja negara maju, pemerintahannya tidak ada yang berani merubah undang-undang untuk kepentingan keluarga. Dukung. Menjijikan melihat yang terjadi sebelum, saat dan setelah pemilu. Bang Adian perlu diusulkan sebagai pahlawan pejuang matian untuk NKRI. Walau ancaman ditembak mati, dialah pahlawan hidup yang terus berjuang. Bung Adian, sebaiknya Anda kampanyenya agar undang-undang perampasan aset hasil korupsi saja, agar rakyat miskin tak ada lagi. Indonesia negara yang sangat kaya raya, tapi rakyatnya mayoritas miskin. Contohnya, saudara-saudara kita di Papua, di mana mereka banyak sekali sumber kekayaan alam, tambang emas, dan lain-lain. Namun, hasil mereka digarap semua tanpa diberitahukan dan diberikan sepeser pun kepada mereka. Sungguh, biarpun alamnya kaya, namun mereka sebenarnya menderita di bawah pimpinan yang sangat egois dan juga rakus akan segalanya. Kemudian dari Raja Sungai mengatakan, andaikan tidak ada oposisi Indonesia, maka kasihan rakyat meminta suara kemana kami. Dari Heri Muheri mengatakan,
Untuk Bang Adian, jangan pernah berubah. Prinsip-prinsip mensejahterakan rakyat, esensi reformasi 98 kan itu. Kami sedih, 26 tahun sudah reformasi. Ternyata tidak banyak perubahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang nampak hanya cara-cara memperoleh jabatan dengan berselimut demokrasi konstitusi. Misal pilpres, pilgub dan wali kota langsung, pileg pusat, daerah, WNI dan berprofesi. Apapun berpeluang jadi pemimpin, jadi anggota legislatif, tetapi intinya uang dan uang. Kemudian dari Tiso mengatakan, sesungguhnya orang baik pasti bergabung dengan orang baik pula. Sik Bung Adian, biar tambah wawasan, terus beri penyerahan, segarkan semua. Dari Septi Rani mengatakan, dirangkul bisa saja, asal tidak diajak merusak demokrasi, melindungi koruptor, berpura-pura untuk mensejahterakan rakyat. Hebat sekali Bung Adian, karena mempunyai kader yang betul-betul militansinya gak diragukan. Dari Slamet Soeharto, sang mantan pengurus DPC PDIP Bui, terus berjuang friend. Kemudian dari Syafara Melan mengatakan, sekolah tinggi-tinggi hingga bergelar profesor, doktor, dan menjadi pejabat, gak tahunya malah dibawa kepemimpinan anak kemarin sore yang katanya hanya S1. Kemudian hidup hanya Mas Adian, Napitullah dan Pak Hasto yang berani bersuara karena kebenaran dan keadilan yang harus dijaga. Dari Soeharno mengatakan, PDIP tidak perlu menanggapi akal bulus Gibran dan Gerindra. Saya curiga hanya akan cuci tangan dalam kemenangan di Pilpres 2024. Buat apa berkuasa kalau di pundaknya hanya ada dusta? Tanpa PDIP, Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa. Mungkin saya rakyat tidak akan pernah tahu, dan benar, itu kata Bu Mega. Sekarang tanpa Jokowi, PDIP tetap menjadi pemenang pemilu 2024. Itu faktanya. Dari Yahudi mengatakan, betul Bang Adian, politik adalah perjuangan ideologi, bukan cuma transisional akal-akalan. PDIP sudah diperlukan sangat tidak pantas dengan pengkhianat kader yang tak punya integritas dan festeus politik. Sudahlah, tinggalkan saja kader yang tak respek kepada partai. Anggap saja itu produk gagal yang harus dibuang jauh-jauh dari PDIP. Karena dia, bila partai tidak tegas, maka organisasi partai akan menjadi tidak sehat. Karena akar benalu pasti akan terus nongkrong kekuatan partai dari dalam. Zaman Orba selama 32 tahun, PDIP sudah teruji jadi oposisi, ditekan kanan kiri pun tetap tegak. Benar banget tuh kata Bung Adian Napitullah, rangkul-merangkul emangnya teletabis. Yang terpenting, tunjukkan saja kemampuan kerjanya, itu yang paling penting. Bung Adian pejuang reformasi sejati, aktivis 98 yang asli sejati. Selama Jokowi menjadi presiden, ditawari beberapa kali untuk jadi menteri, tapi Bang Adian menolak. Padahal Bang Adian yang paling banyak jasanya all out berjuang untuk kemenangan Jokowi 2014 sampai 2019. Tapi beliau seorang idealis dan berjuang tanpa pamrih, tidak rakus kekuasaan seperti politikus yang lain. Salut Bang, semoga sehat selalu, terus semangat berjuang demi keadilan dan demokrasi. Makanya mengapa negara sebesar ini kok kayaknya diatur dan seenaknya, sembako terus naik, miris sekali. Bahlil nih Anda tandangan Sobarin, beranikah bawa ke ranah hukum? Kalau Anda berani, ibarat tepuk air terpancing ke muka sendiri. Ayo Bang Bahlil, jangan Bahlul.
Biar gak presiden memperhatikan wakilnya ketika sedang menjabat. Mau merangkul orang-orang pintar mana bisa, mana mau orang pintar bergabung. Bang Adian, seandainya PDIP mau gabung dengan pemerintahan NYT, itu artinya sama dengan pengkhianatan pemilihan. Saya mohon tegak lurus dan penyeimbang, itu yang ideal. Oke teman-teman, itu adalah komentar netizen yang saya bacakan untuk kita. Jika teman-teman memiliki pendapat yang lain, silakan teman-teman menambahkan tanggapannya di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, terima kasih, salam hangat.